Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali bersama saya di sini, Haidar Adam dari Departemen Hukum Tata Negara. Dan hari ini saya akan memberikan materi terkait dengan konstitusi dan konstitusionalisme. Dan materi ini merupakan salah satu materi yang dipelajari di dalam mata kuliah teori konstitusi. Dan teori konstitusi adalah salah satu mata kuliah yang diasuh oleh Departemen Hukum Tata Negara. Nah, sebelum kemudian kita lanjut kepada beberapa subtopik yang akan saya paparkan, maka izinkanlah saya untuk memberikan outline tentang apa yang akan kita diskusikan selama beberapa saat ke depan. Nah, pertama saya akan membincang tentang istilah-istilah yang nanti akan berkaitan dengan konstitusi maupun konstitusionalisme. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang materi muatan daripada konstitusi itu sendiri. Dan yang ketiga saya akan menjelaskan tentang kedudukan dari konstitusi. Yang keempat saya akan menjelaskan tentang fungsi dari konstitusi. Dan yang kelima, saya akan menjelaskan tentang bagaimana kemudian kecenderungan global yang ada, dan yang terakhir nanti akan saya paparkan tentang bagaimana dengan konstitusi dan konstitusionalisme yang ada di Indonesia. Oke, kita akan menuju kepada bagian pertama dari diskusi kali ini. Yang pertama kita akan coba untuk melihat, tentu teman-teman semuanya pernah mendengar istilah-istilah yang mungkin terkait dengan konstitusi atau bahkan istilah konstitusi itu sendiri. Nah, konstitusi di berbagai negara mungkin akan diterjemahkan atau istilahnya yang digunakan mungkin berbeda-beda. Ada, kalau misalkan dalam konteks Indonesia, yang negara yang kita diami saat ini, namanya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Di tempat lain mungkin sebutannya ada yang Constitution, ada kemudian Verfassung, ada Grundgesetz misalkan, dan sebagainya. Dan itu kemudian menunjukkan betapa meskipun atau menggunakan istilah yang berbeda-beda, maka tetapi konstitusi itu juga dimiliki oleh setiap negara. Nah, konstitusi ini tentu istilah-istilah ini juga memiliki pengertian-pengertian yang khas juga. Dan beberapa pemikir, baik itu dari hukum tata negara maupun ilmu politik, telah memiliki serangkaian pengertian-pengertian atau definisi-definisi terkait dengan konstitusi itu sendiri. Nah, konstitusi ada beberapa pemikir, misalkan ada Ferdinand Lassalle, Herman Keller, ada juga Henk van Marsevin. Itu kemudian mencoba untuk melihat keterkaitan konstitusi yang tidak hanya memiliki aspek politik, tetapi juga hukum. Atau dan sebaliknya, tidak hanya kemudian ketika membincang konstitusi itu tidak hanya ngomong tentang hukum saja, tetapi juga ngomong tentang politik dan aspek sosial yang lain. Oleh karena itu, misalkan disebut oleh Henk van Marsevin, konstitusi itu adalah a political legal document. Artinya di dalam konstitusi itu sendiri memiliki muatan-muatan politik sekaligus hukum. Nah, beberapa pengertian itu juga muncul misalkan yang dibuat oleh Sir Kenneth Seward, atau lebih terkenalnya dengan sebutan K. Seward. Dia menyebutkan bahwa sebetulnya yang dimaksud sebagai konstitusi itu adalah gambaran tentang suatu kumpulan aturan-aturan yang pada prinsipnya mengatur tentang bagaimana kemudian suatu lembaga negara itu didirikan dan bagaimana kemudian kewenangan-kewenangan yang ada pada lembaga negara itu dideskripsikan. Itu menurut Kenneth Ware. Nah, dari beberapa pengertian tadi yang ada, saya kira kita juga bisa menarik suatu kesimpulan di mana di dalam konstitusi sendiri memiliki muatan-muatan tertentu yang khas, yang itu membedakan dengan produk hukum yang lainnya. Misalkan tadi dikatakan oleh Casey Ware atau mungkin berbagai Hood and Phillips misalkan juga, itu banyak sekali yang menyebutkan bahwa konstitusi itu terkait dengan apa sih?
Yang pertama adalah dia akan menjelaskan tentang lembaga negara apa saja yang ada dalam suatu negara. Kemudian yang kedua, dia akan menjelaskan tentang relasi antara satu lembaga negara dengan lembaga negara yang lainnya. Kemudian yang ketiga, dia akan menjelaskan tentang lembaga negara, bagaimana relasi lembaga negara satu dan yang lainnya dikaitkan dengan hak-hak dari warga negara. Jadi dimensinya memang sangat kompleks di dalam konstitusi, dan secara garis besar semua konstitusi yang ada di dunia adalah berisi tentang materi-materi yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, bagaimana sih kemudian kedudukan dari konstitusi itu sendiri? Konstitusi itu seringkali dikaitkan atau kemudian diistilahkan sebagai hukum yang tertinggi, the supreme law of the land. Itu sebutannya. Nah, ini tidak terlepas dari teorisasi dari seorang ilmuwan hukum, yaitu Hans Kelsen, yang menjelaskan teori tentang hierarki norma, bahwa norma itu pada prinsipnya membentuk suatu susunan piramida yang bersifat hierarkis, dan di paling atasnya itu ada yang disebut sebagai Grundnorm atau norma dasar, yang biasanya konstitusi itu diletakkan pada titik ini. Dengan kata lain, konstitusi atau undang-undang dasar dalam konteks sistem tata hukum suatu negara itu menempati posisi atau hierarki yang tertinggi. Itu yang menjadi kedudukan dari konstitusi. Nah, apa saja yang menjadi fungsi dari konstitusi? Konstitusi itu memiliki beberapa fungsi. Nah, dalam konteks ini saya akan mencoba mendasarkan pada pendapat dari Van Marsevin bahwa setidaknya ada beberapa fungsi dari konstitusi. Yang pertama adalah dia memiliki fungsi transformasi. Apa maksud dari fungsi transformasi dari konstitusi? Adalah dia mencoba untuk mentransformasikan bahasa-bahasa politik ke dalam bahasa hukum. Bahwa dimensi daripada konstitusi itu sendiri tidak bisa dipungkiri, ada aspek sosial, politik, ekonomi di dalamnya, dan kemudian dicoba untuk diterjemahkan ke dalam bahasa hukum. Kenapa kemudian harus diterjemahkan ke dalam bahasa hukum? Karena ini terkait dengan masalah otoritatif ya, otorisasi. Jadi kalau misalkan itu sudah menjadi hukum, maka ini kemudian memiliki landasan atau legitimasi secara hukum, dan itu dalam konteks hukum tertentu di mana bisa dipaksakan kira-kira ke pemberlakuannya. Dan kemudian yang kedua, fungsi daripada konstitusi adalah fungsi informasi. Nah, fungsi informasi ini dari kita membaca konstitusi, sebenarnya kita bisa mengetahui bagaimana kemudian sistem pemerintahan suatu negara. Apa yang terjadi, bagaimana mekanisme prosedur-prosedur yang ada dalam suatu negara, bagaimana relasi antara lembaga negara yang satu dengan lembaga negara yang lain di dalam suatu negara, itu kita bisa dapatkan melalui konstitusi. Nah, fungsi informasi ini tentu memiliki dua dimensi. Pertama adalah fungsi dimensi internal, dan yang kedua adalah eksternal. Internal berarti itu nanti akan menjadi panduan bagi warga negara sekaligus pemerintah di dalam menjalankan proses bernegara dalam suatu negara. Konstitusi tentu menjadi acuan bagi pemerintah di dalam mengeksekusi, melakukan pelayanan-pelayanan publik, dan juga menjalankan pemerintahan. Yang kedua, bagi warga negara tentu konstitusi ini nanti akan memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang mungkin mereka miliki. Nah, secara eksternal tentu pihak atau negara yang lain bisa juga melihat muatan dari konstitusi itu sendiri, dan dari muatan konstitusi yang ada dalam suatu negara itu bisa digali informasi mengenai bagaimana sistem hukum yang berlaku dalam suatu negara. Dengan demikian, fungsi eksternal ini lebih terkait dengan fungsi-fungsi diplomasi. Nah, fungsi dari konstitusi yang ketiga itu adalah fungsi regulasi. Mau tidak mau, sebagai hukum tentu di dalam konstitusi akan ditemukan berbagai macam pengaturan, termasuk tadi mengatur bagaimana misalkan suatu lembaga negara yang ada di dalam suatu negara itu. Misalkan bagaimana ketika lembaga legislatif itu diatur, batasan kewenangannya seperti apa, fungsinya seperti apa, relasinya dengan lembaga negara lain itu seperti apa. Nah, semuanya aspek regulasi semacam itu kita bisa dapatkan di dalam konstitusi. Dan yang terakhir, fungsi terakhir daripada konstitusi itu adalah fungsi kanalisasi. Apa makna dari fungsi kanalisasi? Ini adalah
terkait dengan ketika ada sengketa, baik itu politik maupun hukum, di dalam konstitusi itu akan diupayakan atau diatur bagaimana mekanisme penyelesaiannya. Dan saya kira di berbagai macam konstitusi ada fungsi-fungsi yang semacam ini. Kita tengok saja pada konstitusi yang kita miliki Indonesia, di situ ada pengaturan misalkan dalam hal mana atau kemudian apa yang harus dilakukan ketika presiden atau wakil presiden itu melanggar ketentuan hukum yang itu bisa membawa pada proses pemberhentian presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya, itu ada. Atau bagaimana ketika ada misalkan konflik norma yang itu pada level undang-undang yang dirasa itu bertentangan dengan undang-undang dasar, maka ada perangkat, ada mekanisme atau prosedur yang ditawarkan oleh konstitusi untuk melakukan pengujian norma yang ada dalam undang-undang tersebut untuk diuji terhadap undang-undang dasar melalui Mahkamah Konstitusi. Nah, itu adalah serangkaian fungsi-fungsi yang ada di dalam konstitusi secara umum. Nah, terakhir saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang tren konstitusionalisme global. Di sini saya akan merujuk pendapat beberapa orang dan termasuk di dalamnya adalah David Eslaw dan Mila Verstyk yang kemudian dia menulis Evolution and Ideology of the Global Constitutionalism. Itu kemudian menjelaskan mereka berdua melakukan penelitian terhadap konstitusi-konstitusi yang berlaku di seluruh negara dari mulai tahun 1960 sampai kemudian 2010. Artinya ada beberapa dekade di mana kemudian konstitusi itu berlaku, dan mereka menemukan setidaknya 3 kecenderungan yang ada. Yang pertama adalah ada yang disebut sebagai fenomena the creeping rights, yang kemudian kedua ada fenomena yang disebut sebagai generic rights, yang ketiga itu ada fenomena yang disebut sebagai judicial review. Ini menunjukkan kecenderungan-kecenderungan yang terjadi dalam kurun waktu penelitian tersebut. Saya akan mencoba untuk menjelaskan satu persatu kecenderungan itu. Yang pertama adalah ada fenomena yang bernama generic rights. Generic rights. Kalau kita mendengar kata generic, itu biasanya pikiran kita langsung tertuju pada obat. Padahal dalam konteks ini membahas generic itu adalah umum atau biasa. Artinya ada pengaturan-pengaturan tertentu, ada substansi-substansi tertentu yang ada di dalam konstitusi yang itu kemudian memuat gagasan-gagasan yang itu bisa atau hampir bisa ditemukan di seluruh konstitusi yang ada. Itu namanya generic rights. Jadi ada hak-hak yang diatur di dalam konstitusi yang itu bisa ditemukan hampir di seluruh konstitusi yang ada di dunia. Di antaranya misalkan hak untuk sekolah, hak kebebasan beragama, itu hampir di seluruh konstitusi ada menurut penelitian dari David Eslaw. Kemudian yang kedua adalah fenomena the creeping rights, the creeping, merayap. Ada hak-hak yang merayap. Dengan durasi waktu beberapa dekade penelitian itu ditemukan bahwa ada penambahan jumlah hak yang cukup signifikan, dan kalau ditarik grafiknya itu membentuk kurva yang semakin naik atau meningkat. Meskipun dalam grafiknya itu ada semacam fluktuasi, tapi kalau ditarik garis lurus maka ada penambahan jumlah hak-hak yang ada di dalam masing-masing konstitusi. Dan fenomena yang ketiga adalah judicial review. Jadi judicial review ini merupakan fenomena yang juga meningkat, artinya dari tahun ke tahun, dekade ke dekade, beberapa konstitusi itu menambahkan kewenangan judicial review. Judicial review itu berarti kewenangan pengadilan untuk menguji apakah suatu ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan atau undang-undang itu kemudian selaras dengan konstitusi yang ada pada suatu negara tertentu. Nah, itu kemudian yang menjadi kecenderungan global. Nah, bagaimana kemudian dengan konstitusionalisme itu sendiri? Nah, konstitusionalisme itu dipahami sebagai suatu konsep yang kompleks, di mana di situ kemudian tercampur kompleksitas atau kemudian konstruksi sosial, konstruksi politik, konstruksi ekonomi yang bermain di dalamnya, dan membentuk suatu kategori tertentu atau membentuk suatu rumusan tertentu, di mana inti daripada rumusan dari gagasan konstitusionalisme itu adalah adanya suatu pemerintahan yang memiliki kekuasaan yang terbatas atau limited government. Nah, pembatasan dari kekuasaan pemerintahan atau kekuasaan negara ini kemudian ditaruh atau ditempatkan pada hukum yang tertinggi atau the higher law.
Makanya kemudian ada gagasan konstitusionalisme di mana pada prinsipnya di situ ada gagasan sentralnya adalah pembatasan terhadap kekuasaan. Tetapi lebih lanjut kita juga bisa mengkaitkan dengan tren-tren global yang terjadi di berbagai konstitusi yang ada di dunia, bahwa itu tidak hanya sekedar pembatasan terhadap kekuasaan, tetapi kalau kita lebih cermat, lebih dalam mengamati, bahwa di situ juga terjadi perkembangan terkait dengan perlindungan atau bertambahnya hak-hak yang dimiliki oleh warga negara. Dengan demikian, di dalam konstitusi atau gagasan konstitusionalisme itu juga termuat selain pembatasan terhadap kekuasaan negara atau pemerintahan, juga ada proteksi terhadap warga negara atau manusia. Kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan di dalam perkuliahan singkat ini terkait dengan konstitusi dan konstitusionalisme. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jaga jarak, dan semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dari saya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.